memasuki materi kedua yang berkaitan dengan aspek hukum munakahat. Betul ya, Kiai? Ya, betul. Aspek hukum munakahat. Insya Allah kegiatan ini pematerinya adalah langsung Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Ridho. Kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae-nya. Bapak Abdul Rashid Ridho, maaf, lahir di Barabaik, ternyata Kalimantan Selatan, 6 Maret 1972. Hari ini beliau masuk menjadi penghulu madya, pembina tingkat 1, 4B. Pendidikan beliau itu SLTA-nya di Ali Maksum, Yogyakarta, S1 Fakultas Usuluddin Tafsir Hadis di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Berarti ini satu sama alma mater sama saya. Terus beliau juga mondok di Betengan, di Pondok Pesantren Bustanul Usyikil Quran Demak, pimpinan Kiai Haji Harir Muhammad. Terus S2 beliau berada di Bandung, program studi Agama Islam, konsentrasi hukum Islam Pranata Sosial dari UIN Bandung. Beliau adalah kandidat doktor dari IAIN Syekh Nurjati, program studi hukum Islam. Nah, beliau satu pengurus pusat dari PPAPRI di bidang karya tulis ilmiah. Mungkin ini untuk perkenalan awal. Kami sampaikan kepada teman-teman untuk mohon untuk bisa mengikuti ini dengan baik, apalagi ini adalah aspek hukum munakahat yang insya Allah akan membukakan pintu keilmuan yang lebih daripada teman-teman semuanya. Kepada beliau, Bapak Dr. Abdul Rashid Ridho, kami persilakan waktu dan tempat. Izin dokter, mungkin 15-20 menit ke depan kita akan mendengarkan materi. Setelah itu kemungkinan besar ini banyak teman-teman yang akan bertanya seperti tadi, juga banyak pertanyaan. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada kandidat Dr. Abdul Rashid Ridho. Kami persilakan. Baik, terima kasih Gus Husni. Itu untuk materinya di share screen apa gimana, Mas Gus Husni? Apa saya yang share? Apa saya menampilkan apa dari Gus Husni? Antum saja nggak apa-apa, dokter. Antum yang menampilkan. Oh iya, saya sendiri ya. Oke, dokter. Udah bisa keluar belum? Oke, silakan dokter, sudah keluar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas rahmat dan hidayahnya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, khususnya yang saya banggakan, para calon penghulu zona 3 ya, yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu pada acara online ini.
Dan kebetulan saya diberikan amanah oleh ketum untuk membahas persoalan aspek hukum munakahat. Rekan-rekan sekalian, bahwa pernikahan di kita dalam agama Islam itu memang pernikahan yang sudah menjadi bagian dari sunnatullah, ya. Allah itu sudah jelas menegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan ini menjadi ayat emas bagi para penghulu, ya. Saya kira harus betul-betul hafal. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian juga ada ayat bahwa agar mereka-mereka yang masih belum menikah untuk segera menikah. Wa ankihul ayyama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'. Kemudian juga dalam An-Nisa ayat 4 dan 3 juga ada ayat yang berbunyi bahwa fankihu ma taba lakum minan nisa, dan seterusnya. Jadi ayat tersebut menjadi di antara dasar hukum mengapa hukum pernikahan ini menjadi hukum yang penting. Di samping ada ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi pun juga dengan jelas menyatakan sebagaimana dalam sunat riwayat Ibnu Majah, an-nikahu sunnati faman lam ya'lam bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam man kana dza taulin falyankih wa man lam yajid fa alayhi bis-shaum fa inna shauma lahu wija. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku, dari umatku. Dan menikahlah karena aku Nabi SAW, akan membanggakan kalian menjadi jumlah yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Kalau sudah mempunyai kemampuan, kalian maka menikahlah. Kalau masih belum mampu, berpuasa, karena puasa itu terdapat obat. Kemudian Sahih Bukhari disebutkan juga hadis yang lain, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah siap untuk menikah, menikahlah, karena pernikahan itu aghaddu lil basar, akan bisa menundukkan pandangan, wa ahsanul farji, dan bisa menjaga kemaluan. Kalau memang tidak mampu, malam yastati' fa'alaihi, maka berpuasalah, karena fa'innahu lahu wija. Di sana juga ada obat hati. Nah, itu bagian dari dasar-dasar hukum perkawinan baik dari Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya dalam konteks fikih pernikahan itu, memang beberapa mazhab itu berbeda-beda, dan kita di Indonesia memang yang kebanyakan digunakan dalam baik yang menjadi dasar penyusunan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam adalah berdasarkan dari mazhab Syafi'iyah, ya. Tetapi sebagai bahan paling tidak bagi literasi kita, bahwa ada juga mazhab-mazhab yang lain yang pernah ada dan sampai hari ini tetap ada 4 mazhab yang juga berpendapat tentang bagaimana yang disebut dengan pernikahan. Dalam mazhab Hanafi di kitab Radul Mukhtar itu, an-nikahu 'aqdun li halli tamattu'in bi unsa ghairi muharramin majusiyatin wa ghairi amatin kitabiyatin bisighatin liqadiril muhtajin awradin nasalah. Irsyadu salik. Pernikahan itu adalah sebuah akad sebuah transaksi untuk menghalalkan tindakan tamattu,
tindakan hubungan untuk melakukan tindakan-tindakan seksual diunsa dengan seorang perempuan yang tidak dalam kondisi diharamkan, bukan termasuk perempuan yang dikategorikan sebagai muharramat, bukan juga orang yang perempuan majusi, bukan seorang budak dalam artian budak kitabiyah, budak dari ahlu kitab, dan dengan syirat, ada sebuah ucapan yang jelas, liqadirin, bagi orang yang mampu, muhtajin, yang memang membutuhkan, aurajin nasalan, atau orang yang memang mengharapkan ada keturunan, ya. Itu mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, anna nikah haqiqatun fil aqdi wa itlaqu 'ala al-wati majazun. Dalam Hasya Asawi dikatakan bahwa nikah itu hakikatnya adalah akad, dan untuk yang wa itlaqu 'ala al-wati majazun, kemudian secara majaz itu disebutkan atau dimaknai sebagai hubungan badan. Kemudian dalam Fathul Mu'in disebutkan bahwa aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzi inkahin aw tazwijin wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'in 'ala sahih. Bahwa dikatakan dalam Fathul Mu'in, akad nikah itu adalah akad yang mengandung bentuk pembolehan terhadap dilakukannya hubungan seksual dengan lafaz inkah, nikahkan, atau tazwij, atau mengkawinkan. Dan hakikatnya pernikahan itu adalah akad. Adapun bermakna persetubuhan itu hanya sebatas majaz. Sedangkan dalam Hambali dikatakan bahwa seperti yang dalam kitab Al-Mughni, an-nikahu 'aqdu tazwij annahu haqiqatun fil 'aqdi wal wat'i jami'an. Jadi baik menurut Hambali ini agak sedikit berbeda, bahwa nikah itu ya hakikatnya dan juga langsung bermakna akad dan juga bermakna persetubuhan. Hal ini bersandarkan pada ayat bahwa kita itu dilarang untuk menikahi perempuan yang dinikahi oleh ayahnya. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i. Jangan kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak dilarang untuk menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah-ayah kamu. Dinikahi di situ kemudian difahami oleh Hambali bahwa meskipun tidak terjadi akad nikah tapi sudah pernah digauli, maka itu juga tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Itu sekilas tentang pengertian pernikahan dalam 4 mazhab. Kemudian dalam regulasi kita ada juga penjelasan tentang apa yang dinamakan pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin dilakukan oleh pria dan wanita yang nanti berfungsi sebagai suami dan istri, bertujuan untuk membangun keluarga bahagia yang kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini memang menjadi rumusan yang menjadi dasar bagi seluruh fondasi hukum perkawinan di Indonesia. Dengan definisi ini, maka pernikahan yang sejenis itu tidak boleh dilakukan di Indonesia karena bertentangan dengan undang-undang ini. Karena pernikahan yang dimaksudkan dalam undang-undang perkawinan itu adalah yang
laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ikatannya harus betul-betul lahir dan batin. Kalau hanya sekedar ikatan batin tapi lahirnya tidak pernah bertemu, itu juga bukan pernikahan. Lahirnya saja tapi secara batin tidak saling mencintai, itu juga tidak yang dimaksud dari sebuah perkawinan yang benar. Kemudian menjadikan keluarga yang tujuannya hanya untuk menyakiti perempuan, itu juga tidak boleh. Ada orang yang kemudian niat menikahnya itu hanya untuk menyakiti karena ada persoalan dendam pribadi, itu juga tidak boleh. Ada orang yang menikah tapi untuk kontrak saja, hanya untuk beberapa waktu. Pernikahan mut'ah itu juga tidak dibenarkan menurut undang-undang kita. Dan satu hal yang kemudian juga menjadi sesuatu yang berbeda, bahwa pernikahan itu juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada unsur spiritual dalam pernikahan itu. Tidak hanya sekedar semata-mata kontrak administrasi antara satu orang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini menjadi berbeda dengan beberapa regulasi di beberapa negara yang menjelaskan, yang mengatur bukan seolah-olah, tapi menganggap bahwa pernikahan itu adalah semata-mata pernikahan yang bersifat administrasi sipil semata, tidak ada unsur ketuhanan, karena mereka memang tidak mengakui adanya agama dan Tuhan. Kemudian kita lanjutkan kepada rukun pernikahan. Nah, ini rukun pernikahan ini sebagaimana juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 14. Rukun pernikahan itu ada suami, ada istri, ada wali, 2 orang saksi, dan ada ijab qabul. Rukun pernikahan ini menjadi penting untuk menjadi salah satu kriteria bagaimana menyatakan pernikahan itu sah apa tidak. Jika di antara rukun ini ada yang tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah. Di lapangan boleh jadi, dan saya sebagai seorang penghulu juga yang di lapangan juga sering menemui kasusnya, terutama mereka-mereka yang sebelum-sebelumnya itu pernah melakukan nikah siri. Ketika diteliti kenapa terjadinya pernikahan siri dan kemudian mereka akan menikah resmi, ternyata terkadang 2 orang saksinya ini sendiri masih bermasalah. 2 orang saksi, ternyata saksinya satunya adalah misalnya 1 orang perempuan, satunya laki-laki. Atau 2 orang saksi, 1 saksi dia merangkap menjadi wali. Nah, ini juga kalau pernikahan yang seperti itu berarti termasuk pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Kadang kalau pernikahan-pernikahan yang tidak betul-betul diawasi oleh petugas resmi, rukun pernikahannya pun juga seringkali diacak-acak. Termasuk persoalan walinya tidak mau hadir, udah langsung menggunakan wali muhakam. Padahal dalam konteks di Indonesia, wali muhakam itu sebenarnya juga tidak memenuhi syarat, kecuali untuk barangkali pada daerah-daerah tertentu yang memang tidak diketemukan ada jauh dari kantor KUA. Tapi secara umum wali muhakam itu sebenarnya sebagai sebuah fraud, sebagai sebuah pelanggaran. Kemudian lanjut pada ijab qabul. Nah, ini ijab qabul untuk kita teman-teman di lapangan agar kemudian tidak terus-terusan merasa bingung ya, karena kalau misalnya kita melihat seringkali di sinetron segala macam ya, memang itu banyak versinya tentang ijab dan qabul. Nah, karena kita sebagai petugas yang mestinya memang sudah langsung terjun ke lapangan, sebenarnya sudah ada panduan kita. Panduannya itu adalah surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 1984 yang lalu,
yang mengatur, yang memberikan panduan bagaimana ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu yang biasanya terjadi di lapangan itu, sebagaimana juga yang banyak ditampilkan di sinetron ataupun di film, itu biasanya yang dinikahkan itu adalah si suaminya, si laki-lakinya. Sedangkan sebenarnya dalam surat edaran yang sudah diterbitkan sejak tahun 84 yang lalu, sebenarnya si wali itu yang dinikahkan itu adalah perempuan yang di bawah perwaliannya. Jadi saya nikahkan dan saya kawinkan si Fulana. Jadi bukan yang banyak kita temui di lapangan, saya nikahkan dan saya kawinkan Jono misalnya. Jadi yang langsung disebutkan adalah si laki-lakinya. Logika hukumnya kenapa? Karena memang ijab qabul dalam konteks di hukum Islam berbeda dengan konteks bahasa, konteks nahwu, bahwa ijab qabul itu adalah antara seorang wali dan seorang calon suami, yang mana objek yang akan dinikahkan itu adalah si pengantin perempuan. Bentuk akadnya akad pernikahan, sehingga yang melakukan transaksi itu adalah wali dan si laki-laki. Siapa yang dinikahkan? Si pengantin perempuan. Jadi yang si wali itu bukan menikahkan si pengantin perempuan, pengantin laki-lakinya, tapi yang dia nikahkan adalah perempuan yang di bawah perwaliannya. Jadi kalau misalnya untuk mempermudah pemahaman itu bisa kita menganalogikan pernikahan itu sebagaimana juga dalam konteks jual beli, ya. Dalam konteks jual beli, wali itu adalah layaknya seorang penjual. Kemudian si pengantin laki-laki itu adalah si pembeli. Kemudian si perempuan itu adalah dikatakan sebagai objek yang akan bukan bermaksud akan perempuan ya, tapi hanya sekedar untuk memberikan pemahaman saja. Perempuan adalah objek yang akan menjadi objek jual beli itu. Mahar itu adalah harga yang harus dibayarkan. Sehingga ketika diterapkan dalam konstruksi ijab qabul, maka saya misalnya kita ganti saja biar tidak merendahkan perempuan. Misalnya perempuannya kita ganti sepeda. Ya Jonu, misalnya kita umpamakan ya Fulan bin Fulan. Saya jual kamu kepada sepeda, kan menjadi lucu. Tetapi kalau saya sepeda kepadamu dengan harga sekian-sekian, itu menjadi masuk akal. Jadi seperti itu pula dalam konsep pernikahan. Ya Fulan bin Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Saya kawinkan dan nikahkan Fulanah, anak perempuan saya, kepada engkau, dan engkau membayar mas kawin sekian-sekian. Sama persis dengan ya Fulan bin Fulan, saya jual sepeda merek Anu kepadamu tahun 84. Itu yang mesti bingung ketika dalam pelaksanaan di lapangan. Karena ketika di lapangan jangan kaget nanti ketika kemudian masalah ijab qabul ini akan menjadi seringkali dipertanyakan. Termasuk juga kemarin beberapa waktu yang lalu ketika ada
pernikahan yang kemudian ada jeda waktu, ada tokoh terkenal Luna Maya, kemudian akhirnya itu menjadi bahan perdebatan. Padahal sebenarnya itu juga bukan hal yang bisa merusak sah apa tidaknya pernikahan sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan tentang syarat pernikahan dalam baik dalam konteks fikih maupun dalam konteks regulasi. Syarat pernikahan minimal usia itu 19 tahun ini memang sudah menjadi mafhum untuk kita semua, tapi di lapangan ini yang kemudian menjadi tidak selalu mudah ketika kita berhadapan dengan masyarakat, kemudian mereka berusaha untuk meminta kebijakan dan seterusnya. Ini yang kemudian teman-teman sekalian yang di lapangan, calon-calon penghulu harus betul-betul tegas ketika memang kurang dari 19 tahun, silakan menempuh jalur ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi pernikahan. Kemudian suami istri bukan mahram, ini juga seringkali juga betul-betul kadang-kadang kurang tercermati ya. Jadi mahram ini tidak selalu mahram yang memang bisa diketahui dengan jelas, misalnya karena tidak ada hubungan darah. Termasuk mahram itu perempuan yang masih dalam iddah itu juga termasuk mahram. Kemudian perempuan yang juga masih menjadi terikat dengan hubungan perkawinan dengan laki-laki yang lain, itu juga termasuk yang tidak boleh kita nikahkan, termasuk muharramat. Meskipun dalam muharramat itu pun memang dalam konteks fikih itu ada yang mu'abbad, ada juga yang mu'aqqad ya. Kalau yang misalnya kayak hubungan sedarah itu ya tentu dia mu'abbad selama-lamanya menjadi mahram. Tetapi kalau dalam persoalan iddah atau masih dalam masa ihram, itu kan muakkad, artinya ketika sudah selesai iddahnya dia menjadi halal lagi, ketika sudah selesai ihram sudah halal lagi, ketika dia misalnya sudah tidak terikat lagi dengan laki-laki yang lain sudah boleh untuk dinikahkan. Kemudian ada persetujuan kedua pihak. Kedua persetujuan ini kalau dalam regulasi kita itu ada persetujuan pengantin ya, ada model N3. Kemudian ada mahar. Mahar ini bukan syarat tapi sebagai kewajiban, tidak mengakibatkan tidak sah pernikahannya ketika mahar itu tidak langsung diberikan, karena mahar itu sebenarnya bukan dari syarat pernikahan tapi adalah kewajiban ya, bukan rukun. Kemudian pada prakteknya mahar itu menjadi sesuatu yang kita tanyakan ketika saat di lapangan untuk memudahkan administrasi pencatatan. Kemudian untuk khusus TNI dan Polri, mereka ada izin dari komandannya, atasannya, dan khusus WNA ada surat dari kedutaan masing-masing. Kita kemudian lanjutkan tentang masalah kedudukan dan kewajiban suami. Jadi dalam konteks hukum Islam, bagaimana dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, suami itu menjadi kepala rumah tangga. Dia menjadi pembimbing kepada istri dan juga anak-anaknya. Pemutus terakhir ketika ada sebuah keputusan yang harus diambil, kemudian dia melindungi anak dan istrinya, dan juga sebagai orang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik agama kepada anak dan istrinya. Jika memang dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan keagamaan, bisa memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mendapatkan pendidikan keagamaan. Dan juga yang paling penting, suami itu dia orang yang bertanggung jawab untuk menanggung nafkah bagi anggota keluarganya, biaya sehari-hari, pengobatan, dan juga pendidikan anak. Ini diatur dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian untuk si istri dalam konteks hukum Islam di Indonesia sebagai ibu
rumah tangga. Meskipun dikatakan sebagai ibu rumah tangga, bukan dan juga mempunyai kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya, mengatur keperluan sehari-hari, tetapi juga mereka Panas hari Kak. mereka mempunyai kedudukan yang sama. Dan ketika ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh seorang istri, dia bisa dikatakan nusyuz. Tetapi nusyuz ini juga harus ada buktinya. Jadi tidak bisa sembarangan juga menuduh nusyuz. Dan nusyuz itu sebenarnya juga kalau dalam konteks fikih yang lebih luas, tidak hanya berlaku kepada si istri, si suami pun juga ketika dia sudah melalaikan apa yang menjadi kewajibannya, dia juga sebenarnya sudah melakukan nusyuz kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita ke sighat ta'liq. Dalam masalah sighat ta'liq ini memang ada banyak salah paham seolah kalau misalnya orang mengucapkan sighat ta'liq itu, maka ketika ada item-item yang itu dilanggar oleh si suami, otomatis mereka bisa langsung bercerai. Ini menjadi hal kaprah. Karena ketika sighat ta'liq itu diucapkan kemudian dilanggar oleh suaminya, itu tetap itu harus menggugat. Ketika dia tidak menggugat, berarti dianggap dia sebagai istri yang rela dengan kondisi seperti itu. Makanya dalam sighat ta'liq itu kalau kita baca dengan baik, ada namanya janji suami, ada namanya tanggapan si istri. Kalau janji suaminya yang tidak ada yang dilanggar, kemudian istrinya tidak melakukan tanggapan apa-apa, maka berarti dia dianggap sebagai rela dengan kondisi seperti itu. Dengan demikian dia masih dianggap sebagai seorang istri dari suaminya yang melalaikan itu. Dan tanggapan si istri itu tetap harus dilaporkan ke pengadilan. Pengadilannya menerima gugatannya. Kemudian istrinya juga membayar iwab. Jadi ada proses yang kemudian harus ditempuh, tidak kemudian langsung otomatis seolah-olah diterima ketika sighat ta'liqnya itu dilanggar. Dan penting juga disadari bahwa sighat ta'liq itu semenjak tahun 2009 sebenarnya sudah tidak lagi wajib dibaca. Cuma kadang-kadang di lapangan pihak WO kadang-kadang juga minta untuk dibaca. Tapi kita fleksibel saja karena itu juga memang masih bersifat surat edaran. Karena dianggap seringkali juga mengganggu kesakralan pernikahan, lagi kekhidmatan pernikahan. Kita berbicara tentang kebahagiaan, tiba-tiba kita berbicara tentang perceraian. Kayaknya kurang matching, sehingga muncullah surat edaran ini yang sebelumnya memang ada fatwa MUI yang mengatakan bahwa sighat ta'liq itu tidak perlu diucapkan lagi. Apapun itu, sampai hari ini aturan tentang sighat ta'liq itu belum dicabut meskipun ada anjuran agar tidak wajib dibaca. Kemudian terakhir adalah tentang isu-isu kontemporer. Nah, isu pertama yang menjadi salah satu perhatian pimpinan pusat kita adalah nikah siri yang kemudian memunculkan adanya kebijakan untuk sadar pencatatan pernikahan. Ya, pimpinan kita sudah mencanangkan kegiatan untuk sadar pencatatan pernikahan karena memang di lapangan banyak terjadi pernikahan yang siri ini. Pernikahan siri ini sebenarnya adalah pernikahan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tetapi diakomodir oleh pihak-pihak yang
di luar petugas-petugas yang resmi. Sebenarnya banyak yang kasusnya seperti itu. Dan ketika di lapangan, ketika diteliti, nikah siri itu memang kemudian memiliki berbagai persoalan yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Biasanya karena kurang umur atau karena si suaminya masih punya istri, sehingga si istri sirinya itu sebenarnya adalah istri muda, atau karena walinya waktu itu tidak mau menikahkan, sehingga akhirnya walinya menggunakan wali seenaknya saja lah. Nah, ini nikah-nikah siri ini yang kemudian menjadi fenomena gunung es ya. Jadi memang bagian persoalan yang juga kita harus selesaikan, meskipun juga ini juga berkaitan erat dan bagaimana kita melakukan ketaatan hukum ya. Ketika ketaatan hukumnya juga masih rendah, memang praktek nikah siri ini masih banyak sekali terjadi. Kemudian persoalan nikah beda agama ini juga ketika tokoh-tokoh yang bagian dari liberalisme agama ini tampil ke publik, ini yang menyuarakan bahwa agama ini tidak boleh mengekang orang lain, tidak boleh menghambat orang yang saling mencintai. Ini yang kemudian juga berbahaya. Bagi saya, nikah beda agama ini menjadi sesuatu yang bagian dari egoisme para orang tua. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya kelak ketika anak-anaknya itu nanti lahir akan kebingungan menghadapi bagaimana dua orang tua mereka yang secara prinsipal berbeda agamanya. Pada akhirnya ada semacam pertarungan ideologi agama antara bapak dan ibunya. Dan bagi anak itu akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik untuk psikologi anak. Jadi nikah beda agama ini sebenarnya bagian dari menurut saya bagian dari kebebasan yang terlampau kebablasan ya. Kemudian dispensasi di bawah umur ini juga menjadi dilema juga buat kita di lapangan, karena pernikahan-pernikahan yang masih di bawah umur ini biasanya terjadi karena memang pergaulan bebas. Anak-anaknya kita sudah kebablasan, akhirnya kemudian terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Akhirnya menjadi dilema buat kita petugas di lapangan, para pihak yang hakim di pengadilan dan juga pemerintah di daerah setempat. Para hakim itu juga dilema juga, kalau mereka tidak kabulkan permohonannya, mereka juga disalahkan. Kalau terus-menerus diterima permohonan dispensasinya, itu nanti akan meningkatkan jumlah pernikahan di bawah umur, meningkatkan pernikahan anak. Bagi kita di KUA, dispensasi di bawah umur ini juga menjadi dilema, karena seolah-olah kita mengakomodir pernikahan anak, pernikahan di bawah umur. Akhirnya kemudian kita dianggap sebagai pihak-pihak yang memfasilitasi banyaknya terjadi pernikahan anak. Ini juga menjadi persoalan. Padahal di sisi lain itu juga bagian dari fenomena pergaulan bebas anak-anak kita di lapangan. Di sisi lain, dispensasi di bawah umur yang kemudian menjadi sesuatu yang meningkat tajam pada akhir-akhir tahun ini, itu juga berkaitan erat dengan bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang lalu itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana meningkatkan usia minimal pernikahan dari 16 menjadi 19. Sehingga akhirnya tentu saja berdampak erat munculnya angka permohonan pernikahan di bawah umur menjadi lebih meningkat ya, sedemikian drastis. Begitu saya kira Pak, teman-teman sekalian, pemaparan dari saya. Barangkali nanti akan ada diskusi, maka kami persilahkan. Demikian dari kami. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak kepada Gus Husni. Oke, terima kasih
Kiaiku Dokter Kandidat Dokter Abdur Rasyid Ridho. Izin mungkin teman-teman, apakah ada yang mau bertanya kepada beliau? Saya Mas. Bentar. Izin ya, saya izin untuk share screen-nya saya stop dulu biar kelihatan. Oke. Yang tadi sudah tanya, izin nanti lagi ya, biar yang lainnya, Mas Taufik. Abdul Basit, Pak. Saya Pak Muhammad Alamin. Oke, Saya, Mas. Pak. Muhammad Alamin, Mas. Siapa? Muhammad Alamin Abdul Basit, Pak. KUA Bandung Kidul. Oke, karena saya berikan kesempatan untuk untuk wilayah Jawa Barat dulu kepada Muhammad Abdul Basit, kami persilahkan. Saya langsung ya Mas ke nama, asal, terus wilayah mana, langsung pertanyaan, nggak usah bertele-tele. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Abdul Basit dari KUA Bandung Kidul. Izin bertanya tentang mahar. Seperti kita ketahui bahwasanya mahar itu kan 50% bil akdi, 100% wajib dibayarkan bil jima gitu kan, itu sudah mafhum semuanya. Nah, yang jadi permasalahan ketika misalkan maharnya berbentuk harta, contoh 100 juta, maka itu 50%-nya bisa dengan 50 juta. Nah, bagaimana ketika misalkan maharnya ini berupa manfaat? Contoh, dengan mahar saya akan mengajarkan kamu Al-Quran, contoh misalkan. Apakah ketika misalkan terjadi perceraian sebelum jima, itu 50%-nya apakah menjadi hanya 15 juz yang diajarkannya, atau seperti bagaimana? Ketika maharnya berupa manfaat, bukan berupa nilai. Itu yang pertama. Boleh dua pertanyaan? Silakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hemat saya ketika misalkan yang tadi Bapak jelaskan tentang ijab qabul, itu ketika misalkan bahasanya itu bahasa Indonesia atau bahasa non-Arab, maka itu kan tidak ada ketentuan resmi gitu. Tidak ada ketentuan resmi. Yang penting bahasa tersebut memang secara urap oleh daerah tersebut sering digunakan untuk ijab qabul gitu. Jadi ingin mengkritisi yang itunya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, mungkin langsung bisa dijawab terlebih dahulu dengan pajak singkat, kita sambil menunggu yang lainnya. Oke, terima kasih. Abdul Basit dari KUA Bandung Barat ya? Bandung Kidul, Bapak. Oh, Bandung Kidul. Iya. Jadi untuk mereka yang mencerai qabla dukhul, itu memang ada ketentuan untuk mengembalikan separuh dari mas kawinnya ya, dalam konteks bahwa mas kawinnya itu adalah berupa manfaat, tidak berupa ain, itu juga tetap harus dikembalikan. Tetapi bagaimanapun juga kita kembalikan kepada hukum asal bahwa mahar itu bagaimanapun adalah sesuatu yang memang wajib dilakukan, dan jika dia tidak dilakukan itu melakukan tindakan dosa. Artinya kalau dia melakukan perceraian tidak berarti lantas perceraiannya tidak bisa dieksekusi, tetap terjadi perceraiannya. Meskipun kalau dia melalaikan kewajibannya untuk mengembalikan separuh dari mas kawinnya, dia tidak lakukan misalnya, ya dia berdosa. Tetapi tidak kemudian lantas membuat perceraiannya tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu ya, artinya tetap ada kewajiban itu menjadi tidak hilang meskipun berupa manfaat. Kewajiban untuk mengembalikan separuh dari mas kawin itu tetap ada. Kemudian yang kedua tentang masalah ijab. Bentar Bapak, jadi separuh dari manfaatnya itu berapa? Contoh misalkan dengan manfaat akan mengajarkan Al-Quran 30 juz. Nah, apakah itu kewajibannya menjadi hanya 15 juz seperti itu atau bagaimana? Ya iya, kan mas kawinnya tetap harus
dikembalikan. Kalau berupa manfaat, ya manfaatnya misalnya kalau dia misalnya dia sudah melaksanakan tarawih, misalnya dia kewajibannya itu 10 juz Al-Quran diajarkan. Nah, ketika misalnya dia qabla dukhul, berarti dia hanya mempunyai kewajiban 5 juz kan. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana ketika misalkan maharnya ini berupa saya akan memberangkatkan kamu umroh contoh. Apakah nanti setengahnya hanya sampai ke Dubai lalu dibiarkan begitu saja atau bagaimana itu? Oh ya kan itu namanya mahar itu kan juga sangat terkait dengan persoalan kondisi di lapangan. Dan bagaimana proses untuk pengembalian itu nanti kan bisa dikonversikan ya. Dikonversikan. Makanya mahar itu juga termasuk hal yang fleksibel, ada namanya mahar mitil juga kan. Mahar mitil itu juga bagian dari fleksibilitas mahar. Makanya Nabi itu juga mengatakan bahwa aulim walau bisyatin itu menunjukkan bagaimana fleksibilitas. Berikanlah mahar meskipun dengan hanya satu cincin dari besi. Itu artinya mahar itu fleksibel sekali. Ketika misalnya kondisi seperti tadi, dia memberangkatkan umroh dan kemudian terjadi perceraian qabla dukhul, tinggal dikonversi saja dengan nilai dari biaya umroh itu dikembalikan separuh begitu. Saya kira seperti itu ya. Kemudian tentang masalah ijab kabul, saya kan tadi sudah menyampaikan bahwa itu adalah panduan. Bukan berarti sama sekali kita tidak ada panduannya. Kalau kita di lapangan, tetap sudah ada panduan yang sudah ada sejak tahun 1984 yang lalu. Ya, tetapi karena ini tidak juga bisa dikatakan merusak sah apa tidaknya pernikahan, ya tetap kita juga fleksibel di lapangan untuk menghargai uruf yang ada. Tetapi paling tidak sebagai petugas kita juga menyadari bahwa itu ada panduannya. Bukan dikatakan sama sekali tidak diatur. Jadi kalau dikatakan tidak diatur, saya kira kurang tepat juga. Karena dulu sudah pernah ada aturannya. Sayangnya kata di lapangan kita kurang membuka kembali literasi yang sudah ada. Saya kira seperti itu ya Mas Basit. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk yang pertama. Kalau ada ibarat sorrynya mungkin boleh saya minta. Oke, siap, nanti bisa diinikan. Oh iya. Yang kedua kami minta Mas Supri Sutami Harahap. Silakan Mas Supri Sutami Harahap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Mas. Perkenalan langsung bertanyakan. Kita ini kan lagi marak fenomena pernikahan di bawah umur. Dan kita ada juga sering melakukan penyuluhan untuk pencegahan pernikahan dini. Nah, yang saya lihat itu fenomena itu kan kalau misalnya di bawah umur itu kan itu harus melakukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Dan itu ada surat ya LC-mail, kadang-kadang surat LC-mail dari puskesmas setempat. Pernah kemarin itu saya lihat itu dari surat keterangan dari puskesmas dinyatakan hamil 5 minggu. Nah, ketika Binwin itu saya tanyakan, emang hamil nih anak apa enggak? Ya katanya enggak, katanya biar dapat dispensasi dari pengadilan agama. Jadi itu hanya bohong-bohong saja ditulis dari puskesmas setempat itu bahwa dia telah hamil agar pengadilan agama setempat itu ya bisa mengeluarkan dispensasi dan dikabulkan. Jadi bagaimana itu Pak kita menghadapi fenomena seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri Sutami Harahap dari KUA Kecamatan Sleman Utara, Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Kiai. Terima kasih. Saya yang ingat nama belakangnya saja Harahap ya. Jadi Ya. Abang Harahap ya. Jadi fenomena bagaimana masyarakat itu menempuh segala cara agar mereka itu bisa diluluskan keinginannya, termasuk keinginan untuk dilakukan pernikahan, meskipun akhirnya dengan cara bohong seperti itu, sebenarnya sebuah fenomena yang jamak terjadi ya.
jamak terjadi itu bukan berarti sesuatu yang benar ya. Memang itu terjadi, saya kira tidak hanya di tempatnya Mas Harahap saja, Bang, tapi juga di tempat-tempat yang lain juga begitu. Bagaimana masyarakat itu melakukan kebohongan seolah-olah hamil padahal sebenarnya tidak hamil agar diloloskan oleh pihak pengadilan. Saya kira kita tidak perlu sampai masuk ke situ karena nanti juga akan mempersulit diri kita sendiri. Yang penting ketika memang itu kondisinya sudah melalui proses di pengadilan, ada penetapan di pengadilan, kita terima. Yang penting preventif tindakan kita adalah memberikan penyadaran bahwa kalau memang belum terjadi pernikahan, mengapa tidak melanjutkan kegiatan belajar. Kalau memang misalnya sudah putus sekolah, kenapa tidak cari kerja dulu, biar bisa membangun perekonomian terlebih dahulu. Ketika memang sudah betul-betul mentok dan mereka juga akhirnya sudah mengkhawatirkan hubungan yang terlampau dekat meskipun tidak terjadi kehamilan, ya mau tidak mau ketika sudah ada putusan dari pengadilan kita juga tidak boleh menolak, itu Mas Harahap ya. Iya, Bang. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Mas Sukri ya. Mungkin kita lanjut lagi ke Mas Muhammad Dimas. Muhammad Dimas, silakan perkenalan dan apa yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Husni atas kesempatannya. Izin Bapak, saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama terkait dengan dualisme nih Pak, masalah syariat agama yang dipahami oleh masyarakat, yakni terkait perceraian itu adalah apabila dikatakan sudah saya talak kamu gitu, secara sorry, kemudian datang ke KUA menanyakan apakah ini talaknya sah, tapi dalam undang-undang itu kan bahwa talak yang sah itu adalah talak yang dilakukan di pengadilan. Itu bagaimana terkait dengan tanggapan Bapak terkait hal itu? Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan isu-isu yang sempat ramai ini Pak, terkait dengan ijab kabul. Itu ada penghulu yang benar-benar ngotot kalau ijab kabul itu harus menghadap ke kiblat, kemudian harus ada yang bilang menghadirkan catin perempuannya dan lain sebagainya. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait isu tersebut Pak? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Ya, terima kasih Mas Dimas ya. Dari kawan mana tadi itu? Saya dari Kawah Mustika Jaya, Bekasi, Pak. Oh ya, Mustika Jaya. Jadi dalam undang-undang perkawinan kita nomor 1 tahun 74 itu sendiri, itu ada bahasa sah menurut hukum agama masing-masing. Sah menurut hukum dan kepercayaan agama masing-masing. Itu sebenarnya sebuah indikasi bahwa hukum positif kita itu memang memberikan ruang untuk pemahaman keagamaan, ya, untuk pemahaman. Tetapi untuk hal-hal tertentu tetap bagaimanapun juga kita ketika sudah diatur dengan jelas dalam regulasinya, ya yang kita ikuti adalah apa yang menjadi ketentuan dalam regulasi. Karena bagaimanapun kita di KUA itu, sebagaimana juga sudah semua aparat yang memang sudah resmi dari bagian aparat pemerintah, maka kita juga bukan lagi pihak yang kemudian sebagaimana layaknya akademisi yang mempersoalkan, tetapi kita sudah pelaku undang-undang. Dan salah satu dari kaidah yang menjadi pegangan kita sebagai aparat adalah bahwa hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Putusan hakim, putusan negara, putusan pemerintah itu adalah berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, untuk melenyapkan perbedaan pendapat yang ada di lapangan. Kalau kita kembali lagi kepada urusan khilafiyah, urusan perbedaan pendapat yang ada dalam konteks fikih, tidak akan selesai-selesai masalahnya.
Maka negara hadir untuk memberikan kepastian hukum untuk misalnya dalam persoalan perceraian ini, mana yang akan kita pakai. Yang kita gunakan adalah putusan yang diterbitkan oleh pihak pengadilan. Bercerai harus dilakukan di depan pengadilan agar memberikan kepastian hukum. Kalau sekedar pernikahan perceraian yang diucapkan tidak dilakukan di hadapan hakim, maka itu tidak bernilai secara hukum, ya. Dalam konteks hukum negara itu tidak mempunyai nilai yang bisa dibuktikan secara formal. Itu persoalannya, ya Mas. Kalau misalnya nanti terjadi ikhtilaf, terjadi persengketaan, tetap yang akan kita butuhkan adalah bukti formal perceraiannya itu di pengadilan, ya itu yang akan kita gunakan. Dan perlu juga teman-teman calon penghulu ini ketahui bahwa di lapangan itu, meskipun dia seorang suami sudah mengucapkan talak secara sharih tapi tidak di depan pengadilan, itu nanti di faktanya bisa dengan mudah mereka akan mengingkarinya. Dan itu akan berubah. Makanya negara itu hadir ketika sudah ada putusan dengan akta cerai dari pengadilan, sudah nggak bisa memungkiri lagi si laki-laki, si suami yang misalnya sudah tidak lagi memberikan kewajiban dengan baik kepada si istrinya, maka seperti itulah perceraiannya pun menjadi perceraian yang berkekuatan hukum. Kemudian tentang masalah ijab qabul ketika ijab qabulnya menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat itu sebenarnya itu hanya sekadar adab, ya, bukan bagian yang menjadi penentu sah apa tidaknya sebuah perkawinan. Itu bagian dari adab. Mestinya kalau adab itu bukan bersifat memaksa. Adab itu tidak berbeda dengan hukum, ya. Kalau sudah adab, maka mestinya di lapangan, saya ingatkan kepada teman-teman calon penghulu ini, tidak boleh saklek, tidak boleh kemudian seolah-olah itu harus dilakukan. Kalau memang susah untuk menghadap kiblat, ya nggak apa-apa. Karena itu juga bagian sekedar dari adab saja, nggak perlu memaksa, apalagi sampai kemudian akhirnya diviralkan. Itu akan mempermalukan. Termasuk juga tentang persoalan menghadirkan di majelis akad nikah, ya. Menghadirkan di masjid akad nikah itu mestinya juga tidak kemudian lantas ini terus-menerus dipersoalkan, ya, sepanjang bahwa menghadirkan pada saat akad nikah itu, satu, pastikan bahwa si istrinya itu betul-betul hadir di ruangan di tempat majelis akad nikahnya, meskipun tidak langsung berhadap-hadapan, ya. Kedua, bahwa dalam konteks perempuannya bukan bikr, bukan dia pernah menikah, artinya berstatus sebagai janda, dan walinya bukan wali yang mujibir, maka dia harus dipastikan dimintai persetujuannya. Jadi mengapa diatur adanya dihadirkan itu sebenarnya juga untuk menunjukkan bahwa si pengantin itu tidak dalam kondisi dipaksa untuk dinikahkan oleh si walinya. Karena dalam konteks fikih itu yang bisa memaksa seorang perempuan itu satu hanya ayah kandungnya atau kakek kandungnya, dan itu pun kepada anak perempuannya yang masih perawan, yang masih bikr. Ketika anak perempuannya sudah janda, itu juga tetap tidak bisa langsung dinikahkan. Ketika dia berada di luar ruangan akad nikah, maka ruang untuk meminta persetujuan kepada si perempuan itu menjadi tidak
bisa tidak bisa dilakukan. Meskipun kadang-kadang itu oleh pihak pihak WO, tetapi sebaiknya memang itu betul-betul ditanyakan kepada yang bersangkutan, tidak boleh langsung dinikahkan bagi wali-wali yang bukan wali mujbir, ya. Jadi lebih fleksibel saja di lapangan. Kalau memang bagusnya ya tetap dihadirkan meskipun tidak kemudian berdekat-dekatan rapat karena mereka masih belum muhrim, ya. Tetapi agar memudahkan dalam pemeriksaan, memastikan apakah perempuan itu walinya adalah wali mujbir atau bukan. Kalau walinya bukan wali mujbir, itu tetap harus ditanyai yang bersangkutan apakah mereka itu setuju dinikahkan, setuju dengan walinya apa tidak. Itu juga harus diketahui oleh saksi-saksi yang lain. Saya kira seperti itu ya, Mas Dimas, ya, dari KUA Mustika Jaya. Oke. Terima kasih Kiai. Mohon izin dan mohon maaf ini karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk sesi antum berakhir di pertanyaannya Mas Dimas, begitu Kiai. Untuk teman-teman yang lain nanti mungkin bisa menghubungi beliau kalau beliau berkenan memberikan nomor teleponnya ke teman-teman CPNS, begitu. Karena salah satu konseptor dari Kepdirjen yang akan dikeluarkan itu adalah Dr. Abdur Rashid Ridho, teman-teman. Jadi besok kalau teman-teman melihat ada Kepdirjen turunan 30, nah ini yang konseptornya adalah Dr. Rashid Ridho gitu. Jadi kalau teman-teman ini tidak salah nanti kalau bertanya kepada beliau. Apakah berkenan Kiai kalau nomornya kita berikan ke teman-teman CPNS atau menggunakan email nanti komunikasinya? Boleh, monggo, terserah. Silakan saja. Oh, siap. Oke, teman-teman, mungkin izin saya sampaikan nomor beliau. Namanya Dr. Abdur Rashid Ridho dari KUA Indramayu. 053 24 22 1107. Bisa diulang, Ustaz? Oke. 0853 24 22 1107. Terima kasih. Dan saya juga mungkin menginformasikan salah satu konseptor sambutan dari Menteri, Dirjen sama Direktur ketika kegiatan APRI adalah beliau. Nah, ini karena ketika ada kegiatan APRI, beliau yang diminta. Karena yang mendatangkan menteri saya berarti beliau yang saya perintah untuk membuat konsep sambutan. Gitu. Mungkin gitu Dr. Abdur Rashid Ridho, mungkin ada 1-2 menit atau 1 menit untuk memberikan closing statement kepada teman-teman yang hadir ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Gus Husni. Kepada adik-adikku calon penghulu, saya berharap untuk jangan pernah bosan untuk belajar, kemudian tetap meningkatkan literasinya, karena bagaimanapun pasti bahwa perkembangan zaman itu akan menuntut kita untuk senantiasa mengasah kemampuan kita masing-masing, termasuk untuk juga membuka misalnya khazanah-khazanah lama Taurat itu saya kira juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita bersama. Ketika kita di lapangan juga menjawab persoalan menjadi lebih wise, lebih bijaksana, tetapi tidak kemudian juga bisa dengan mudah memutuskan sesuatu dengan serampangan. Saya kira seperti itu, Pak Husni, Gus Husni. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Abdur Rashid Ridho telah menyampaikan kegiatan materi kedua tentang aspek fikih munakahat. Nah, teman-teman juga harus memahami bahwasanya
kita ini di Indonesia ini terbelenggu dengan dua hukum negara, hukum positif sama hukum agama, yang dimana semuanya harus kita pakai. Terima kasih dokter, kita akhiri untuk sesi kedua ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.